BTTH Kaisar Api, episode 127. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kekuatan jiwa kaisar terbagi menjadi tingkat kaisar biasa, tingkat bumi, dan tingkat surga. Di masa depan, itu akan menjadi negeri dongeng. Jangan melihat kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini di puncak level fana kaisar, tetapi untuk ranah kaisar itu masih jauh. Terlebih lagi, Xiaoyan tahu bahwa jika dia tidak dapat menerobos ke kekuatan jiwa alam kaisar, dia tidak akan dapat maju ke apoteker kaisar kelas 2. Saya tidak tahu apakah ini karena kendala Do di kontinen atau apapun. Kekuatan jiwa pangkat kaisar dan pangkat biasa sesuai dengan apoteker tingkat pertama pangkat kaisar, kekuatan jiwa pangkat kaisar sesuai dengan apoteker tingkat kedua pangkat kaisar, dan kekuatan jiwa pangkat kaisar dan pangkat surga sesuai dengan apoteker tingkat ketiga pangkat kaisar. Benarkah? Kata Xiaoyan dengan penuh kegembiraan. Aku tetap akan berbohong padamu. Melihat ini, ular Sing mengeluarkan suara berat. Hebat sekali. Xiaoyan diam-diam merasa terkejut dan senang. Jika ini benar-benar tempat seorang alkemis kuat jatuh, maka Xiaoyan memiliki keyakinan penuh dan memiliki kekuatan jiwa alam kaisar. Karena ini adalah apoteker tingkat abadi, apa yang telah dipelajarinya dalam hidupnya pasti sangat luar biasa. Dan aku tahu persis lokasi tempat orang kuat itu duduk. Setelah hukuman ular selesai, dia tersenyum jahat. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke rumah besar. Xiaoyan langsung mengerutkan kening saat mendengar ini, dan kemudian hati-hati melihat ke arah danau. Jangan dilihat, ini memang pintu masuk ke rumah besar itu. Tapi tanpa arahanku, aku yakin kau pasti akan tersesat. Rumah Kaisar Puncak Do dan alkemis tingkat abadi tidak begitu bagus, kata ular. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Xiaoyan tanpa ragu, dan langsung berbicara. Jelas, tindakan penyiksaan ular itu pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Hei, dia anak laki-laki yang penglihatannya bagus. Ku bilang, saat aku melahap darah ular roh air berkepala 3, roh jahat itu ditekan oleh aura roh ular dan mereka berdua. Tapi kalau mereka tidak menyelesaikannya, itu akan menjadi momok, kata hukuman ular perlahan. Napas dalam suaranya terdengar sangat jelas. Senior terlalu meremehkanku. Anak ini hanyalah anak kecil dengan kekuatan Kaisar Do bintang 5. Roh jahat di tubuh pendahulu, tapi bahkan kau, yang sekuat Kaisar Do bintang 8, merasa kesulitan. Bukankah lebih baik aku menyelesaikannya daripada mati? Kata Xiaoyan. Xiaoyan juga bukan orang bodoh. Dia tidak mengenal ular roh air berkepala 3. Jika dia membantunya karena perkataan orang lain, Xiaoyan pasti sudah mati berkali-kali. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak mampu mengatasi energi jahat ini. Menurut perkiraan Xiaoyan, selama tirani energi jahat ini tidak melebihi Kaisar Do bintang 9, jimat pemakan jiwa tidak akan menolak siapapun yang datang, melahapnya secara langsung, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Awalnya aku tidak menyangka, tapi kekuatan yang baru saja kau lepaskan dan mampu melahap jiwamu itu bagus, kata Snake Punishment dengan serius. Benda itu terlalu banyak menguras tenaga bagiku. Tidak, Xiaoyan langsung menolak. Haha, anak yang licik. Melihat ini, ular Sing berkata tanpa daya. Saat berikutnya, tangan yang memegang giok ular itu tiba-tiba bergerak, dan kemudian kelopak matanya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sakit di hati. Hah, tepat ketika siksaan ular itu beraksi, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengembun. Begitu penyiksaan ular ini dilakukan, dalam jarak sedekat itu, saya khawatir situasi Xiaoyan akan menjadi sangat sulit. Lupakan saja, asal kau membantuku memecahkan masalah roh jahat ini, aku berjanji akan membawamu ke rumah besar. Dan aku akan menemanimu sampai akhir. Kata Snake pelan, matanya tertuju pada Xiaoyan, menantikan jawaban Xiaoyan. Kesepakatan ini tidak ada gunanya, aku menolaknya, kata Xiaoyan masih dengan sungguh-sungguh. Sepertinya ada sesuatu yang baik di bawah danau ini. Alasan Xiaoyan melakukan ini semua karena kata-kata Long Yi. Sebelum Long Yi hidup, ia adalah seekor naga buas yang setara dengan manusia pada level petarung abadi. Meskipun ia tidak tahu persis levelnya, ia bisa dibandingkan dengan petarung abadi. Bukankah ia manusia biasa? Lagi pula, Long Yi dan Raja Naga Emas secara alami sombong dan angkuh karena klan naga mereka. Banyak hal yang berharga di mata Xiaoyan, di mata orang lain, hanyalah sampah. Namun, jika Long Yi membuka mulutnya dan berkata, ada hal-hal baik di sini, maka pasti akan ada hal-hal baik. Sialan bocah, jangan pergi terlalu jauh. Teriak hukuman ular.
Senior, aku bilang kekuatan yang melahap jiwaku itu sangat menguras tenagaku. Jika senior benar-benar ingin memahami hal itu, haruskah aku menunjukkan ketulusan? Kata Xiao Yan pelan. Sepertinya tidak ada darah sama sekali. Sambil mendesah, Snake Punishment membuka mulutnya sedikit. Kekuatan hukuman ular saat ini sebanding dengan para ahli di tahap awal Do di bintang 8 manusia. Jika kau ingin berurusan dengan bocah manusia itu, aku khawatir kau akan dapat menangkapnya. Jika diselesaikan, aku khawatir akan ada konsekuensi yang sangat serius, jadi hukuman ular saat ini berada dalam dilema. Ngomong-ngomong, aku bisa membantumu melenyapkan roh jahat itu, dan aku juga bisa memisahkan kekuatan kedua wanita ini, kata Xiao Yan perlahan. Adapun siksaan ular ini, meskipun kontaknya hanya sebentar, tetapi dengan kekuatan jiwa yang besar, Xiao Yan dapat merasakan energi jahat yang besar di tubuh siksaan ular itu. Dan penyiksaan ular juga punya kebanggaan tersendiri. Sejak dia melahap darah 3 roh air, pertama-tama dia secara misterius diasingkan oleh keduanya, dan kemudian dia disiksa oleh roh-roh jahat, yang membuatnya disiksa oleh siksaan ular. Meskipun hubungan antara siksaan ular dan kedua wanita ini cukup harmonis, tetapi keuntungan dari ular air berkepala 3 hanya akan tercermin jika kebijaksanaan spiritual berkepala 2 lainnya yang menjadi miliknya lahir. Meskipun kedua wanita ini menyelamatkan nyawa Snake Sing dan menekan kekuatan jahat dalam tubuh mereka, ini bukanlah solusi jangka panjang. Baiklah, aku berjanji. Tapi manusia, kau harus ingat bahwa jika kau berbohong padaku, raja ini akan mati karena luka serius dan akan membiarkanmu mati di sini. Sebagai balasannya, aku akan membawamu ke dasar danau. Ada harta karun yang sangat besar di dasar danau ini. Danau ini begitu misterius karena harta karun itu. Saya tidak dapat memata-matai rahasianya selama ratusan tahun. Tapi kau harus setuju sebelumnya. Akulah yang bertanggung jawab memimpin jalan sebelumnya. Soal berhasil atau tidaknya hal terakhir itu bukan urusanku. Kata hukuman ular dengan sedikit kesakitan. Ini pengakuan terbesar yang pernah kubuat. Sesaat kemudian, hukuman ular juga takut Xiao Yan akan membuka mulutnya pada singa itu, dan melanjutkan. Hei, kenapa junior ini membuka mulutnya seperti singa? Xiao Yan tersenyum aneh, karena tujuannya tercapai, Xiao Yan pun tersenyum puas. Kakak, hati-hati, roh jahat ini sangat kejam. Roh ular di samping tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung berbicara. Jangan khawatir, kamu sudah menanggungnya selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu takut? Ular Sing tertawa, lalu menyerahkan wanita di tangannya kepada roh ular. Saat berikutnya, roh ular itu memeluk wanita itu dalam pelukannya, tetapi matanya sedikit basah. Selama ratusan tahun, berkali-kali, kakak tertua saya, Fu, disiksa oleh aura jahat sialan itu. Sekarang, ketika saya bertemu seseorang yang bisa mengatasi aura jahat itu, hati roh ular pun tak kuasa menahan rasa hangat. Kamu harus mengatur napasmu dulu. Melihat ini, Snake Sing berkata kepada Xiao Yan di samping. Sebagai pembangkit tenaga Do di bintang 8, ia sangat memahami betapa mengerikannya makhluk jahat ini, jadi bahkan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan untuk melahap, harus sangat berhati-hati. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tidak menolak, dan langsung duduk bersila. Seketika, satu demi satu pil obat muncul dari tangannya, dan langsung ditelannya. Pada pandangan pertama, pil obat itu tahu bahwa kualitasnya tidak biasa, dan napas Xiao Yan segera kembali ke puncaknya. Apakah ini masih manusia? Melihat ini, Snake Sing tiba-tiba melebarkan pupilnya, menatap Xiao Yan seolah-olah sedang melihat monster. Sekalipun Anda kaya dan berkemauan keras, Anda tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini, bukan? Sekilas, pil-pil obat ini berasal dari pena sang maestro. Bagaimana mungkin manusia ini bisa memakannya tanpa uang? Tak heran jika perkumpulan hukuman ular begitu terkejut. Lagi pula, Xiao Yan adalah seorang alkemis di puncak pangkat pertama kaisar. Soal kekayaan, tak ada profesi yang lebih makmur daripada apoteker. Setelah jejak terakhir Doki yang tersisa pada Xiao Yan menghilang, aura Xiao Yan pun kembali ke puncaknya. Ayo kita mulai. Napas Xiao Yan kembali ke puncaknya, dan dia berbicara sedikit. Ling, kalian berdua mundurlah sedikit, dan aku akan menyegel pavilion ini untuk sementara dengan kekuatan khusus, kata Serpent Punishment dengan berat. Untuk hari ini, hukuman ular telah lama dinantikan selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan jahat ini ditekan oleh beberapa kekuatan khusus roh ular, ia akan selalu muncul sesekali. Pada saat itu, roh ular juga tidak berdaya, jadi siksaan ular itu menyakitkan. Jika kekuatan jahat dapat dibebaskan sepenuhnya, bahkan jika harus membiarkan ular siksaan menyerahkan inti iblis yang paling penting.
Roh ular itu mengangguk pelan, lalu muncul ke permukaan danau sambil menggendong seorang wanita seusianya. Namun, ada kilatan aneh di mata roh ular itu, jelas-jelas sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan ular. Jika keduanya benar-benar bertemu dari dasar danau, apa pengalaman hidup mereka? Mengapa dia ditinggalkan saat dia masih bayi? Mengapa adikku Seiyu selalu koma? Berbagai misteri mengganggu roh ular. Nak, jika kali ini berhasil, aku tidak hanya akan membawamu ke kedalaman rumah besar ini untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan, tetapi aku juga akan memberitahumu beberapa rahasia lainnya, dan kau juga akan membuat raja ini berutang uang. Sebuah kebaikan, bantuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Do di bintang 8, ini. Ular Sing berkata kepada Xiaoyan dengan suara rendah ketika dia melihat dua roh ular mundur. Rahasia lainnya, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi dia cukup tertarik, tetapi sebelum dia sempat berpikir, dia langsung mulai mengutarakannya. Kekuatan jahat di tubuhmu terlalu mengerikan. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin, sisanya tidak bisa kujamin. Xiaoyan mengabaikan kata-kata si penyiksa ular. Senang, setelah ular Sing selesai berbicara, dia melirik Xiaoyan dengan puas, dan kemudian sinar cahaya 3 warna muncul di sekujur tubuhnya. Inikah kekuatan ular roh air berkepala 3? Xiaoyan menatap cahaya 3 warna aneh di tubuh ular itu, dan sebuah ketertarikan langsung muncul. Kotak 3 sisi, teriaknya dengan marah, lalu tiba-tiba keluar dari tubuh ular hukuman. Paviliun yang lebarnya sekitar 5 meter dan tingginya 10 meter itu langsung diselimuti oleh semburan cahaya 3 warna. Saat berikutnya, seluruh ruang di paviliun itu terpenjara, dan terjadilah lingkaran mengerikan di sekeliling paviliun, menghalangi masuk dan keluarnya semua barang. Sungguh metode penyegelan yang kejam. Hanya karena tingkat segel Do-Ki-nya, aku khawatir Kaisar Do bintang 8 rata-rata tidak akan bisa memakannya dan berjalan-jalan. Siksaan ular ini memang punya beberapa efek. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mendesah pelan. Bersiaplah, aku akan memaksanya keluar. Detik berikutnya, suara cemas Snake Punishment keluar perlahan. Kau hanya perlu memaksanya keluar dari tubuhmu, lalu lindungi pikiranmu. Serahkan sisanya padaku. Xiaoyan juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia tidak berani ragu lagi, lalu berbicara perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, hukuman ular mengeluarkan suara muram. Kali ini, hukuman ular harus bertaruh, kalau tidak, kekuatan jahat ini akan meletus lagi, dan aku khawatir hukuman ular akan langsung ditelan. Begitu kalimat ular itu jatuh, ia langsung merangsang ki pertempuran besar dalam tubuh, dan kemudian terus-menerus memaksa jejak ki hitam dalam tubuh. Ketika sinar cahaya 3 warna dari seluruh tubuh si penyiksa ular itu muncul, Xiaoyan, melalui kekuatan jiwanya yang besar, merasa takjub saat melihat energi hitam itu seakan melekat pada sumsum tulangnya, hidup di anggota tubuh dan tulang si penyiksa ular itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terkorosi, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, dan segera tahu bahwa masalah ini tidak sederhana, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng dan mengamati dengan saksama. Susu, dengan penganiayaan terus-menerus dari siksaan ular, bahkan ki hitam dalam tubuh yang melekat pada sumsum tulang pun perlahan-lahan diusir. Terdengarlah suara dari kalimat ular itu, seraya jeritan itu terus berlanjut, kegelapan yang berserakan itu perlahan-lahan mengembun. Kejam sekali, Xiaoyan baru menyadari bahwa kelompok ini seukuran telapak tangan, dan tiba-tiba ada rasa dingin yang menusuk hatinya. Susu, orang tua, mati bukanlah idenya. Sebuah suara yang sangat menyeramkan tiba-tiba muncul dari udara hitam. Dasar setan, kau, sialan. Hukuman ular masih menjerit kesakitan, tetapi dengan pendekatannya yang tegas, itu adalah metode untuk melukai 1000 musuh dan membunuh 800 musuh, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan kekuatan jahat di dalam tubuh yang ditembakkan. Karena kau ingin mati, maka ini akan memenuhimu. Sebuah suara bohemian tiba-tiba muncul dari udara hitamnya. Segera setelah suara itu jatuh, udara hitam berputar cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ia mengembun menjadi suatu sosok. Daripada disebut sebagai sosok manusia, lebih tepat jika disebut sebagai setan. Aku melihat sosok itu diliputi energi hitam. Mata merahnya bagaikan monster yang haus darah, dan tampak amat jahat. Apakah ini semua kekuatan jahat di tubuhmu? Xiaoyan melihat bahwa situasi penyiksaan ular sedikit lebih baik, jadi dia berkata. Sebenarnya, Xiaoyan sedikit mengagumi teknik penyiksaan ular ini. Hanya dengan metode melukai 1000 musuh dan membunuh 800 musuh ini, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Ya, kata hukuman ular dengan suara rendah, jelas bahwa apa yang dia lakukan barusan cukup sejalan dengannya. Kekuatan orang ini agak mengerikan, gumam Xiaoyan dengan suara rendah.
Susu, manusia, minggirlah. Ini urusanku dan dia. Kalau kau mau ikut campur, kau pasti sudah merasakan badai neraka. Sosok yang ditransformasi oleh kekuatan jahat itu berbicara perlahan. Rupanya, dia juga menemukan beberapa keanehan pada Xiao Yan. Meskipun kekuatannya baru berada di tahap awal Kaisar Do Bintang 5, dia justru membuatnya merasa ngeri. Itulah sebabnya kekuatan jahat ini sangat berhati-hati. Aku di sini untuk mengambil sesuatu darimu, kata Xiao Yan sambil tersenyum pelan, sama sekali tidak merasa takut karena kengerian kekuatan jahat di depannya. Beberapa dari mereka hanya berada di telapak tangannya, memancarkan kegilaan. Pemakan jiwa yang sangat rakus. Ini adalah bukti terbesar Xiao Yan. Apa? Kata kekuatan jahat itu pelan. Ambil nyawamu. Kata-kata candaan itu bagaikan guntur, dan tiba-tiba meledak di hati sosok berkekuatan jahat itu. Sombong. Kata sosok jahat berwarna merah tua itu dengan marah. Lihat triknya, sosok Xiao Yan memberontak, dan dia tidak bicara omong kosong dengan kekuatan jahat ini. Xiao Yan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan api di telapak tangannya, lalu menamparkan kekuatan jahat yang ada di dekatnya. Bang bang bang, serangkaian suara datang dari kekuatan jahat itu. Telapak tangan Xiao Yan tepat mengenai tubuh kekuatan jahat itu. Namun, anehnya, api di tangannya tiba-tiba padam, seolah-olah ia telah bertemu dengan sesuatu yang normal. Tampaknya yang ditabraknya bukanlah tubuh, melainkan genangan cairan. Susu, apimu terlihat agak aneh, tetapi iblis darah ini akan melahap kalian berdua hari ini. Hukuman ular, apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan menemukan manusia berkekuatan Do di bintang 5 di tahap awal? Kalau begitu kamu salah. Susu, suara mengerikan dan menyeramkan tiba-tiba keluar dari mulut Gorevin. Meskipun api yang diserang Xiao Yan ternyata berbeda dari api biasa, para Gorevin tidak terlalu peduli. Lagi pula, di antara semua api itu, satu-satunya yang memiliki ancaman mematikan bagi ras jahat ekstrateritorial mereka adalah api suci. Pensiun. Xiao Yan menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang ia pikirkan, dan segera tiba. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangannya langsung terlepas dari tubuh Gorevin, berjarak 2 meter dari Gorevin, diam-diam mengawasi setiap gerakannya. Mengenai siksaan ular, ketika Gorevin dipaksa keluar dari tubuhnya, ia dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan mengerikan, karena siksaan ular itu jelas mengetahui kengerian Gorevin. Di dalam tubuhnya, saya khawatir ia tak berdaya untuk kembali ke langit. Jenderal Setan Darah. Saat berikutnya, Long Yi, penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, terdengar seperti anak panah yang menancap di jantung Xiao Yan. Tetua Long, kata Xiao Yan dengan bingung. Sepertinya sekarang sudah pasti bahwa pegunungan gurun ini pasti telah diserbu oleh ras jahat asing. Kalau tidak akan ada begitu banyak kekuatan jahat. Suara Long Yi menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ras jahat ekstrateritorial. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Ras jahat ekstrateritorial ini adalah eksistensi yang tidak seorang pun di dunia tahu tentangnya. Semua orang kejam terhadap mereka. Setiap tempat yang diserbu suku-suku jahat adalah tempat dengan kekuatan yang sangat istimewa atau keajaiban dunia. Aku tidak tahu tempat duduk siapa di sini, tetapi tempat ini telah diserbu dengan sangat serius, kata Long Yi perlahan, ada nada berat yang jarang terdengar dalam suaranya. Jelas saja, dengan kekuatan Long Yi, dia masih agak takut terhadap ras jahat di luar wilayah itu. Meskipun begitu, mungkin ada yang aneh di sini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit mencelos, lalu dia berkata. Sejak ia tiba di gurun kematian yang sunyi, Xiao Yan samar-samar merasakan sedikit kegelisahan dalam api aneh di tubuhnya. Ketika ia tiba di pegunungan gurun ini, kegelisahan itu bahkan lebih mengerikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang ada di sini, semua tempat yang telah dirusak oleh suku-suku jahat dari luar wilayah ini semuanya adalah makhluk hidup. Long Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, bahkan jika itu digunakan sebagai kebanggaan suku naga, itu tidak akan diterima oleh suku-suku jahat di luar wilayah ini. Jangan tundukkan kepalamu, bagaimanapun juga, ras jahat ekstrateritorial ini adalah musuh bebuyutan seluruh dunia 1000 besar. Ya, Penatua Long, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Seperti yang baru saja dikatakan, itu pasti seorang jenderal iblis darah. Menurut dugaanku, aku khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 7 manusia kita. Selain kekuatan yang sangat jahat di tubuhnya, aku khawatir pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 8 itu tidak akan kalah dari kita. Mereka semua memiliki kekuatan untuk bertarung. Kata Xiao Yan pelan, selalu waspada. Jenderal Iblis Gore, ini juga salah satu cabang ras alien.
Kekuatan Gorevin di depannya seharusnya berada di level dasar di antara ras jahat asing, kata Long Yi. Setinggi tanah, Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Klan jahat ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan, yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Hehe, nak, meskipun ada juga pembagian kekuasaan untuk ras jahat di luar dunia, pada dasarnya mereka dapat diringkas menjadi 5 tingkatan, surga, bumi, kehormatan, kaisar, dan raja. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu, lagi pula, informasi tentang alien terlalu sedikit. Semua pusat kekuatan yang terkait dengan alien terikat oleh alien, tapi aku selalu merasa bahwa kekuatan alien bukan hanya 5 level di permukaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan jahat asing setingkat prefektur bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan Do di bintang 8 manusia? Kalau begitu, aku khawatir klan jahat asing itu sudah mendominasi dunia. Long Yi sepertinya menyadarinya. Tebakan Xiaoyan, kata Wei Wei. Susu, manusia, bunuh diri. Tepat saat Xiaoyan ragu-ragu, Gorevin tiba-tiba dipenuhi energi hitam yang aneh, lalu tubuhnya tiba-tiba melangkah maju dan membuka mulutnya dengan tiba-tiba. Begitu suara itu jatuh, gas hitam besar tiba-tiba menutupi tubuh Gorevin seperti cairan kental, dan bau busuk keluar. Sialan, klan jahat ekstrateritorial ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba minum, dan langsung mengerti tirani Jenderal Iblis Darah ini. Gunakan jimat pemakan jiwa, kalau tidak, Iblis Darah ini bukan sesuatu yang bisa kau hadapi sekarang. Tepat ketika Xiaoyan memiliki pikiran aneh di hatinya, Long Yi langsung berbicara. Jelas Long Yi juga takut dengan apa yang terjadi pada Xiaoyan. Kecelakaan, jadi jalannya. Kalau tidak, jika Xiaoyan ini melakukan beberapa hal yang mendebarkan, saat Raja Naga Emas keluar di masa depan, orang pertama yang tidak bisa menghindarinya adalah Long Yi. Oh, baiklah, Xiaoyan berkata tanpa daya ketika Long Yi melihat pikirannya. Aku tahu niatmu, tapi ini klan jahat asing, jadi tidak bisa bercanda, jadi. Long Yi membuka mulutnya. Tadinya, Xiaoyan ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencoba. Seberapa kuat Jenderal Gorevin ini? Lagi pula, Xiaoyan hampir tidak pernah bertemu klan jahat asing. Ras jahat ekstrateritorial pada dasarnya sangat jahat. Mereka akan terus melahap pikiran dan jiwa manusia untuk berasimilasi dengan rekan senegaranya, jadi jangan sampai ada kesalahan, kalau tidak, mereka akan hancur, kata Long Yi dengan sungguh-sungguh, jelas ini bukan untuk Xiaoyan. Alasannya adalah untuk bertarung sendirian. Ya, Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Namun, betapapun hebatnya klan alien ini, ia tak sebanding dengan jimat pemakan jiwa di tanganmu. Lagi pula, benda ini jauh lebih tirani daripada klan alien, kata Long Yi. Jimat pemakan jiwa ini juga aneh. Waktu pertama kali aku mendapatkannya di hutan mayat neraka, aku mengabaikannya. Tapi sekarang aku bertemu ras alien ini, dan tiba-tiba aku jadi tertarik dengan kekuatan jahat ini, kata Xiaoyan acuh tak acuh. Mungkin ini takdir dari hal yang aneh, dan sepertinya aku merasa bahwa pemakan jiwa ini mungkin terluka, kata Long Yi. Lupakan saja, aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan jimat pemakan jiwa ini sekarang. Lebih baik aku menghadapi Gorevin di depanku, dan Gorevin di depannya akan menemui jalan buntu. Manusia, kau tidak boleh gagal. Hukuman ular di samping menggertakkan giginya sedikit, lalu perlahan menatap Xiaoyan, pertempuran akan segera dimulai. Manusia, apapun yang terjadi, hari ini juga merupakan situasi yang fana. Jika kau bersedia mengorbankan tubuhmu, ini mungkin akan dianggap menyelamatkan nyawamu. Kalau kau bergabung dengan klan iblis darah kami, kau akan abadi. Bagaimana? Melihat Xiaoyan tidak bergerak, Jenderal Iblis Darah itu tidak merasa manusia ini terlalu takut untuk bergerak, tetapi ia waspada terhadap manusia ini, kata Wei Wei. Oh, para Gorevin tampaknya tidak terlalu tertarik, kata Xiaoyan dengan tenang. Susu, aku tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, selain itu. Melihat Gorevin tidak mampu membujuk dan memikatnya, suaranya tiba-tiba meninggi. Ayo kita lakukan, kebetulan aku ingin bertemu ras alien legendaris. Xiaoyan diselimuti api, bagaikan kekasih yang terbakar. Kalau begitu kau boleh mati. Gorevin tiba-tiba meminumnya. Alasan mengapa Gorevin tidak langsung menyerang adalah karena serangan Xiaoyan tadi mengandung api, meskipun api itu tidak menimbulkan kerusakan berarti padanya. Tetapi api itu membangkitkan rasa takut dalam tubuhnya. Gorevin akan ingat dengan jelas bahwa ada api yang sangat mengerikan di pegunungan gurun ini. Kalau api itu disentuh sendiri, saya khawatir api itu akan hilang dalam sekejap. Itulah mengapa kamu sopan pada Xiaoyan. Ayo kita lakukan,
kata Xiaoyan acuh tak acuh, lalu mengangkat telapak tangannya sedikit, dan tiba-tiba api aneh 23 warna yang menyilaukan meledak. Sabu, dengan suara keras, sinar api itu melesat langsung ke Gorevin dan meledak. Tips mengukir serangga, kata Gorevin dengan nada meremehkan, lalu energi hitam di sekujur tubuhnya menggeliat aneh, seperti genangan darah merah tua yang sangat aneh. Susu, energi hitam yang mengerikan itu langsung melahap sinar api Xiaoyan, lalu volumenya membengkak, dan jaraknya hanya 1 meter dari Xiaoyan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal iblis darah, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Meskipun ia belajar dari gurunya, Jin Longwang dan Long Yi, bahwa kekuatan klan jahat ekstrateritorial ini luar biasa, tetapi sekarang setelah wawasan yang sebenarnya, ia tahu bahwa klan jahat ekstrateritorial ini benar-benar sangat sulit. Nak, rasakanlah rasa sakit dari penempaan tubuh jahat ini, gemerisik. Suara suram keluar dari mulut Gorevin, seperti kematian sang dewa kematian, dan itu terasa sangat menyakitkan di benak Xiaoyan. Aduh, perbedaan kekuatannya sungguh besar. Xiaoyan mendesah perlahan. Meskipun apinya sendiri yang berisi 23 jenis api yang berbeda memiliki sedikit penekanan pada klan jahat ekstrateritorial ini, itu nyata dan efektif, tetapi karena kekuatan Xiaoyan terlalu berbeda dari Jenderal Iblis Darah, itu tidak tercermin, keluar. Pergi ke neraka, teriak Gorevin dengan keras, lalu kecepatan energi hitam aneh itu meroket, melesat ke arah Xiaoyan yang berjarak 1 meter. Kalau diserang sama kekuatan jahat yang sebegitu mengerikan, takutnya malah jadi hukuman ular, dan kalau tidak ada tindakan pencegahan, cukup bikin tidak bisa dimakan. Wah, kau tidak boleh jatuh seperti ini. Melihat ini, hukuman ular tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, ia hanya bisa terus mempertahankan penghalang segel dan mengisolasi jalan mundur sang Jenderal Iblis Darah. Bukankah terlalu dini untuk bahagia? Xiaoyan selesai berbicara, tetapi sudut mulutnya tertawa aneh. Saat berikutnya, api yang dan api murni di tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aliran darah iblis. Aura aneh dari kekuatan jahat yang sama. Napas itu, bagaikan iblis jurang, sungguh menakutkan. Sialan, Gorevin itu berteriak keras, lalu kekuatan jahat yang besar langsung menyerbu ke dalam tubuh Xiaoyan. Hanya saja, kekuatan jahat ini tidak menyebabkan kerusakan apapun. Setelah merasuki tubuh Xiaoyan, perlahan-lahan ia bergerak menuju telapak tangannya. Bagaimana mungkin? Gorevin terkejut, kekuatan jahat di tubuhnya, tetapi orang yang memberikannya, mampu menghadapi para kaisar petarung bintang 7 dan bintang 8 ini. Bagaimana mungkin ia begitu mudah diserap oleh manusia dengan kekuatan para kaisar petarung bintang 5 ini? Kalian harus tahu bahwa ini adalah kekuatan jahat. Jika orang biasa mendapatkannya sedikit saja, saya khawatir itu akan sangat merepotkan di masa depan, apalagi Xiaoyan sudah menyerap begitu banyak. Ini sungguh mengerikan. Setidaknya dalam ingatan Gorevin, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seketika, Gorevin menghentikan gerakannya dan menatap Xiaoyan di depannya. Entah kenapa, rasa takut muncul di hati sang Gorevin, seakan-akan ia baru saja bertemu dengan lelaki kuat yang bisa membunuhnya seketika. Ilusi, pasti ilusi. Gorevin berpura-pura tenang, tapi hatinya sudah kacau. Jenderal Iblis Gore, sudah waktunya untuk berakhir. Apa yang kau ambil dari dunia 1000 agung akan dikembalikan cepat atau lambat. Setelah Xiaoyan menyerap kekuatan jahat milik Jenderal Iblis Gore, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba berubah. Pupilnya hitam, lalu suara berat yang bukan suara Xiaoyan keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu sudah jatuh? Tuan pemakan jiwa. Sesaat kemudian, Gorevin tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Mati. Suara berat terdengar dari Xiaoyan. Tepat di atas telapak tangan Xiaoyan, sebuah rune misterius yang terdiri dari rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh energi hitam misterius berputar perlahan. Dengan berputarnya jimat pemakan jiwa, kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Belum mati, Xiaoyan tiba-tiba tersadar. Kemudian, dia tidak peduli lagi dengan apa yang baru saja terjadi. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia tampak kebingungan sejenak, lalu tiba-tiba meminumnya. Tuan pemakan jiwa, kau pasti tidak akan mati. Tuan familiar darah akan membalaskan dendamku. Sebuah suara bergema di paviliun dengan amarah yang tak tertahankan. Sabu-sabu, dalam sekejap, seluruh tubuh Jenderal Gorevin, bahkan sisa-sisa jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiaoyan, tak tersisa. Mati, hukuman ular di samping tertegun, dan segera mengeluarkan suara lirih. Hukuman ular sebanding dengan Dou di bintang 8 manusia, jadi dia tahu tirani Gorevin ini, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menemui jalan buntu begitu lama.
Tak disangka, Gorevin yang dulu selalu ada di hadapannya bagai jurang tak terjal, kini begitu rapuh di tangan Xiaoyan. Ya, Xiaoyan menjawab dengan tenang, lalu merasakan jimat pemakan jiwa di tangannya. Namun, penemuan yang aneh adalah bahwa sejak Soul Eater melahap Gorevin, kekuatan jahatnya menjadi lebih kuat, dan rune yang samar dan misterius pada Soul Eater juga perlahan memulihkan sebagian energinya, lalu meredup. Xiaoyan pun tenang di telapak tangannya. Apa yang baru saja terjadi? Xiaoyan bertanya pada Long Yi setelah menyelesaikan semua ini. Tidak terjadi apa-apa barusan, kata Long Yi dengan tenang setelah mendengar ini. Ada beberapa hal yang belum kau ketahui kegunaannya. Aku hanya tidak menyangka jimat pemakan jiwa ini benar-benar milik penguasa pemakan jiwa. Long Yi berbicara perlahan. Adik kecil, terima kasih. Ketika Gorevin menghilang, belenggu yang mengikat hukuman ular juga langsung terbelah, dan kekuatan hukuman ular pun meroket. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pencapaiannya samar-samar. Ia telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kesempurnaan Do di bintang 8 manusia. Jangan bergerak. Tepat ketika ular hendak berdiri, Xiaoyan tiba-tiba berkata, Ular Sing mendengar kata-kata itu, meskipun ragu-ragu, dia langsung mengerutkan kening dan mengikuti instruksi Xiaoyan. Rupanya, Xiaoyan membunuh Gorevin dengan mudah tadi, membuat hukuman ular menghormatinya. Kalian pasti tahu kalau Jenderal Gorevin ini sangat mengerikan, bahkan dengan kekuatan siksaan ularnya pun sangat menyakitkan untuk dihadapi. Meskipun kekuatan manusianya hanya pada tahap awal Do di bintang 5, hukuman ular tidak akan meremehkannya sedikit pun. Tidak peduli siapa orangnya atau statusnya, selama Anda punya kekuatan, Anda bisa meyakinkan. Ini adalah aturan baku Dakian World. Hei, tidak apa-apa, hanya untuk membersihkan sisa-sisa kekuatan jahat di tubuhmu. Xiaoyan melangkah beberapa langkah dan menghampiri Snake Sing. Ayo. Setelah ular Sing mendengar kata-kata itu, kewaspadaannya sedikit menurun. Jelas Xiaoyan ini sudah masuk dalam daftar bahaya siksaan ular. Hanya saja kekuatan melahap jiwa yang sulit dipahami, bahkan siksaan ular pun harus hati-hati terhadapnya. Lindungi meridianmu, aku ingin menggunakan api untuk memasuki tubuhmu. Kalau tidak, kekuatan jahat ini sudah melekat pada tubuh, anggota tubuh, dan tulangmu, dan tidak mudah dibersihkan. Xiaoyan berbicara perlahan. Adapun Jenderal Iblis Darah yang ditelan oleh jimat pemakan jiwa, Xiaoyan bahkan tidak perlu memikirkannya, itu pasti akan diubah menjadi kekuatannya sendiri oleh jimat pemakan jiwa. Apa gunanya, tapi tidak ada salahnya memikirkannya. Oke, Ular Sing mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi dia cukup kooperatif dengan Xiaoyan. Sisi. Saat berikutnya, di ujung jari Xiaoyan, api baru yang sedikit menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda lahir dalam sekejap. Ia baru saja muncul, ia membuat ruang ini bergetar sedikit. Api ini sepertinya sama dengan sesuatu di dalam rumah besar, tapi terlalu lemah, kata roh ular yang terkurung rapat di sampingnya tiba-tiba. Masuk ke dalam, lindungi meridian, atau semua pencapaian sebelumnya akan hilang. Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar, mengendalikan api secara halus, dan pergi ke tubuh ular penyiksa. Tujuan memasuki tubuh siksaan ular kali ini adalah untuk menggunakan suhu tinggi dan beberapa karakteristik api aneh untuk menghilangkan sepenuhnya kekuatan jahat yang tersisa di tubuh siksaan ular. Adik kecil, kamu, bahkan jika aku meningkatkan kekuatanku, aku masih bisa bertahan. Ular Sing menggertakkan giginya. Jelas, meskipun kekuatan api Xiaoyan membuatnya cukup kesakitan saat ini, Ular Sing bisa merasakannya seperti racun mematikan yang melekat padanya di masa lalu. Kekuatan jahat di anggota tubuh dan tulang, setelah Gorevin memobilisasi hampir semuanya, masih samar-samar tersisa. Sekarang Xiaoyan menggunakan api aneh itu untuk memasuki tubuh ular siksaan, dan jejak kekuatan jahat ini pun perlahan menghilang. Cek-cek, bocah. Long Yi jelas tidak mengerti mengapa Xiaoyan begitu baik pada awalnya, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari niat Xiaoyan. Hehe, Xiaoyan tersenyum perlahan. Jelas Xiaoyan tidak ingin sepenuhnya menghilangkan kekuatan jahat dari siksaan ular ini, tetapi karena kekuatan siksaan ular ini terlalu mengerikan, setelah melenyapkan Jenderal Iblis Darah, siksaan ular ini digunakan untuk menekan Iblis Darah. Kekuatan kehendaknya telah kembali, dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat penyempurnaan Do di bintang 8, jadi Xiaoyan harus berhati-hati. Bagaimanapun, Xiaoyan, sebagai pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, agak sulit baginya. Meskipun ini agak buruk, tapi memang harus seperti ini, kata Xiaoyan perlahan. Xiaoyan tentu saja bukan orang suci. Alasan mengapa ia ingin melenyapkan semua kekuatan jahat dari siksaan ular adalah karena keserakahan jimat pemakan jiwa, tetapi ini yang kedua, dan yang terpenting, siksaan ular itu terlalu mengerikan.
Jika siksaan ular ini berakhir menjadi serigala bermata putih, saya khawatir akhir Xiaoyan akan sangat menyedihkan, jadi Xiaoyan tetap bertahan. Api yang begitu mengerikan ada di dalam tubuhmu. Jika tidak ada kelainan, maka itu yang terbaik. Kalau tidak, api ini, bahkan jika kau berada di level kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8, sudah cukup untuk melukaimu dengan serius. Xiaoyan perlahan menatap gumpalan api jauh di dalam tubuh hukuman ular, diam-diam berkata, lalu perlahan-lahan memacu api untuk terus-menerus melenyapkan kekuatan jahat di dalam tubuh. Tunggu, setelah melakukan metode itu, Xiaoyan kembali ke pekerjaannya, terus-menerus mengerahkan kekuatan api di sekujur tubuhnya, terus bergerak menuju tubuh si penyiksa ular. Saat semakin banyak api mengalir ke tubuh ular Sing, ada semburan air hitam aneh di pakaian ular Sing. Sedangkan bagi Xiaoyan, di bawah pemborosan yang mengerikan seperti itu, dendam di tubuhnya dengan cepat mengering. Sialan, kekuatan jahat ini hanya sedikit, tapi sudah sekuat ini. Xiaoyan menyeka keringatnya lalu berbicara. Jelas saja, jika tidak menggunakan kekuatan jimat pemakan jiwa, tetap saja cukup sulit mengusir kekuatan jahat tersebut dengan kekuatan api aneh ini. Kekuatan masa lalu, gas tempur Xiaoyan terus mengering, lalu pemulihan obat menelan terus-menerus, sedangkan untuk hukuman ular, dihabiskan dalam pembunuhan yang terbunuh, tetapi dengan teriakan hukuman ular, semakin banyak air hitam ditembakkan keluar dari tubuh, dan hukuman ular juga samar-samar merasa bahwa tubuhnya tampaknya pulih ke puncaknya. Oke, setelah waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan perlahan menghentikan api di tangannya, lalu berkata kepada Snake Sing. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan napasnya membumbung tinggi. Apa yang akan kau lakukan? Ular Sing mendengar kata-kata itu dan langsung terkejut. Ia sama sekali tidak senang karena semua kekuatan jahat telah dikeluarkan dari tubuhnya, tetapi hawa dingin menjalar ke dalam hatinya. Kau tidak akan memisahkan kedua wanita itu. Sekaranglah waktu terbaik, kata Xiaoyan dingin. Perpisahan. Mendengar itu, pupil mata ular Sing tiba-tiba mengecil, jelas terkejut dengan tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba. Ular roh air berkepala 3 itu memiliki kekuatan yang amat mengerikan. Konon katanya ia memiliki kemungkinan untuk maju ke Dosian, maka siksaan ular ini pasti tidak akan membiarkan kedua roh ular itu terus hidup di dalam dirinya demi makhluk halus itu. Meskipun kedua orang ini menyelamatkan nyawa mereka sendiri, tetapi sekarang kekuatan jahat dalam tubuh mereka telah hilang. Kedua orang ini hidup dengan tubuh mereka sendiri, tetapi mereka hanya membatasi potensinya. Karena kekuatan jahat di awal, bahkan setelah hukuman ular berevolusi menjadi ular roh air berkepala 3, ia tidak mengolah kebijaksanaan spiritual dari 2 dahi lainnya, dan kebijaksanaan spiritual dari 2 dahi lainnya ditempati oleh 2 roh ular. Namun, aku tidak bisa menyalahkan siksaan ular di awal. Lagi pula, jika kedua roh ular itu tidak menempel di kedua dahinya yang lain untuk membantunya melawan erosi dari Jenderal Iblis Darah Jahat, aku khawatir siksaan ular saat ini sudah berkurang. Menjadi anggota ras jahat asing. Benarkah itu mungkin? He Xing sangat gembira mendengar kata-kata itu. Ia sudah terlalu lama menantikan hari ini. Belum lagi manusia ini telah membantunya lolos dari erosi para Jenderal Iblis Darah, dan bahkan ingin membantunya memecahkan masalah ular roh air berkepala 3. Penyiksa ular itu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Sederhana saja, kebetulan aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan. Xiaoyan menoleh dan berbicara pelan kepada hukuman ular, lalu tatapannya terungkap. Melalui penghalang ini, ia samar-samar menyadari bahwa roh ular di atas air tampak sedang memperhatikan air dengan saksama. Turun.